ini yang paling penting di dalam, ya maksudnya ketiga terpenting di dalam statistik adalah sebenarnya penarikan contoh untuk ragam contoh, ya. The sampling distribution of the sample variance. Apa itu? Adalah, nah, kalau saya punya X1, X2, kemudian tadi kita hitung rataannya, kita hitung proporsinya, kalau datanya merupakan data proporsi, tapi bisa juga kita menghitung rataan sampel. Nah, rataan sampel, atau ragam sampel itu adalah ragamnya adalah 1/n-1 sigma dari XI min X rataan kuadrat. Nah, XI min X rataan kuadrat ini kita sebut sebagai deviation, atau sebenarnya adalah deviasi. Ya. Sedangkan akar kuadrat dari ragam, ya akar kuadrat dari ragam, yaitu S, itu adalah akar dari ragam, kita sebut dengan simpangan baku atau standard deviation. Nah, ini kita ukur dari data asli kita. Ya, simpangan baku atau standard deviation adalah kita mengukur akar dari ragam. Nah, sebaran penarikan contoh dari S kuadrat itu memiliki nilai harapan. Jadi nilai harapan dari S kuadrat itu sama dengan sigma kuadratnya. Varian dari S kuadrat adalah 2 sigma kuadrat per N-1. Ya, sehingga apabila datanya menyebar normal, maka ragam itu akan mengikuti sebaran chi-square. Ini bacanya simbolnya seperti ini. Kita bisa simbolnya bacanya adalah chi-square, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan chi kuadrat. Ya, chi kuadrat. Dengan derajat bebasnya itu adalah N-1. Kenapa kita menggunakan derajat bebas N-1? Karena pada saat penghitungan ragam, ya, ragam ini ada N-1. Nah, N-1 ini disebut dengan derajat bebas, atau saya nyebutnya biasanya DB, atau degree of freedom. N-1. Nah, pada saat awal, pada saat UTS, kemarin kita membahas nih, ada ukuran pemusatan, ada ukuran penyebaran. Pada saat ragam dibagi dengan N-1. Ya, ini ada. Kemudian, nah bentuk dari sebaran chi-square itu tergantung dari berapa ukuran sampelnya. Jadi sangat tergantung sekali. Kalau derajat bebasnya sama dengan 1, maka bentuk sebarannya seperti ini. Kalau derajat bebas sama dengan 5, bentuknya seperti ini. Kalau derajat bebas sama 11, bentuknya akan semakin landai. Ya, tapi dia positif. Ragam tidak pernah negatif. Jadi dia tidak, bentuknya adalah tidak simetrik. Ya, tidak seperti sebaran normal. Kalau sebaran normal nilainya dari mentah hingga sampai entah hingga. Tapi kalau ragam sudah pasti positif. Kenapa? Karena adalah kuadrat. Kuadrat tidak mungkin negatif. Jadi semuanya adalah sifatnya adalah positif. Dan bentuk sebarannya tergantung dari derajat bebas. Ya, maka ukuran sampel akan menentukan bagaimana bentuk dari sebaran chi-square atau sebaran distribusi dari ragam. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, ada yang paham nggak apa itu derajat bebas N-1? Ada yang paham maksudnya seperti apa? Oke, cara gampangnya seperti ini. Saya punya mu sama dengan 5. Saya punya 3 data. Atau 5 data lah. Atau 4 data aja lah. 4 data. Data pertama berapa? Ratih. Data pertama berapa, Ratih? Ratih Anjarini? Sebutkan aja sembarang angka. Kalau saya tahu nih, saya mau menghitung rata-rata sampelnya 5. Saya punya 4 data. Data yang pertama berapa? Sabrina? Data yang pertama berapa, Sabrina? Halo? Nggak usah takut salah. Aprilia? Data pertama berapa, Aprilia? Ini menyebut bebas begitu, Bu? Terserah kamu mau disebutkan bebas. Iya, benar, bebas. 7. 7, oke. Guntur, data kedua berapa, Guntur? 5, Bu. 5. Yang mantap, Guntur. 5 atau berapa? 5. 5. Iya. 5. Oke, Rio. Angka ketiga berapa, Rio? 12. 13. Oke. Dengan seperti ini, angka terakhir ini bisa saya hitung nggak? Bisa. Bisa. Oke, Anggi. Angka terakhir berapa, Anggi? Belum dihitung karena Nah,
Coba dihitung ya, angka terakhir berapa nih? Bisa kan? Artinya gini, kalau saya punya mu sama dengan 5. Mu itu berapa sih? 7 tambah 5 tambah 13 tambah A dibagi 4 sama dengan 5 kan? Berarti ini berapa? 25 tambah A sama dengan 20. Berarti A itu berapa? Minus 5 kan? Oke. Jadi kalau saya punya 5 data, 4 data, saya punya target nih rataannya sama dengan 5. Saya punya 3 data ini saya bisa tentukan dengan bebas. Tapi hanya satu data yang nggak bisa dengan bebas, ya kan? Karena saya bisa mencari A-nya itu, saya bisa tahu. Makanya tadi nggak usah ragu-ragu, Anda menyebutkan 1000 juga nggak apa-apa. Karena 3 ini bisa sembarang data. Tapi data keempat itu nggak bebas. Makanya itu yang dimaknai dengan degree of freedom-nya adalah N-1. Jadi kalau kita punya N data, karena kita akan menebak mu satu parameter, maka hanya satu data yang tidak bebas. Itu adalah filosofi dari degree of freedom. Nah, itu yang coba diilustrasikan di sini. Jadi misalnya banyaknya amatan, nilainya bebas adalah rata-rata contoh diketahui. Misalkan saya ingin mengetahui rata-rata dari 3 bilangan adalah 8. Jadi saya tahu nih nilainya sama dengan 8. Kalau X1-nya sama dengan 7, X2-nya sama dengan 8, kita bisa menghitung kan X3-nya berapa. Nah, itu makanya kita bisa menebak berarti di sini kita artinya degree of freedom-nya adalah 2. Kita bisa menebak dua sembarang nilai, tapi data yang ketiga tidak bisa kita tebak karena rata-ratanya sudah kita tahu. Itulah makna dari derajat bebas. Ya. Makanya sebenarnya kalau kita pernah nggak sih kalian lihat kuis yang ada zong-zongnya itu sebenarnya permainan derajat bebas. Kalau ada 5 tirai, kemudian ada 2 zong, berarti peluang Anda untuk menebak secara bebas berapa? Hah? Atau gini, kalau ada punya 5 tirai, kemudian ada satu yang zong, maka Anda punya kesempatan menebak dengan bebas itu berapa? 4 Bu. derajat. 4. Iya, 4 kan? Kenapa? Karena pasti yang begitu Anda nebak yang kelima, Anda udah tahu mana yang zong. Nah, kalau ada 5 tirai, kemudian ada 2 zong, berarti sebenarnya Anda punya kesempatan menebak bebas itu hanya 3. Karena udah pasti yang kedua ini akan susah. Nah, 2 ini akan sebagai parameternya. Kalau kita bermain yang satu parameter, berarti kita hanya N-1. Kalau kita berbuat 2 parameter, 2 populasi, berarti ada dua nilai yang tidak bebas. Nah, itu adalah filosofi dari degree of freedom. Ya. Jadi walaupun permainan, tapi sebenarnya di balik itu statistik semua. Oke, ada pertanyaan atau diskusi sampai di sini? Ya. Itu. Nah, kalau nggak ada, kuliah kita sampai di sini.
Happy weekend all. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.